Halo teman-teman, pada usia lanjut banyak perubahan terjadi pada tubuh manusia, seperti otot melemah, sendi kaku, bahkan keseimbangan mulai menurun. Tapi tahukah kalian bahwa meskipun lansia mengalami penurunan fisik, mereka tetap bisa belajar dan beradaptasi? Yuk, kita bahas lebih dalam mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak pada masa lansia. Materi ini sangat penting buat kita, karena kita bisa jadi generasi yang peduli dan siap mendampingi lansia dengan tepat. Apa itu pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak pada lansia? Pertumbuhan pada lansia bukan lagi pertambahan ukuran tubuh seperti saat anak-anak atau remaja. Yang terjadi justru adalah penurunan massa dan fungsi tubuh. Seperti massa otot berkurang disebut sarkopenia, kepadatan tulang menurun osteoporosis, fungsi organ tubuh melambat termasuk jantung, paru, dan otak. Perkembangan pada lansia mengarah pada penyesuaian fisik dan psikologis terhadap penurunan tersebut, termasuk adaptasi gerak sehari-hari, penyesuaian aktivitas sosial dan emosional. Belajar gerak pada lansia berarti kemampuan mereka untuk tetap mempelajari, mengadaptasi, atau mempertahankan keterampilan motorik. Contohnya, belajar berjalan menggunakan tongkat. Belajar gerakan senam baru yang sesuai dengan kemampuan fisik. Meskipun lansia mengalami kemunduran fisik, mereka masih mampu belajar gerakan baru jika diberikan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan. Mengapa penting mempelajari hal ini? Agar lansia tetap mandiri dan aktif. Lansia yang memahami dan melatih kemampuan geraknya lebih kecil kemungkinannya untuk jatuh, cedera, atau mengalami ketergantungan, menurunkan risiko penyakit degeneratif. Aktivitas fisik yang tepat bisa menunda atau mengurangi risiko Alzheimer, osteoporosis, hipertensi. Mahasiswa bidang olahraga, keperawatan, atau pendidikan jasmani perlu tahu cara mendesain latihan fisik untuk lansia, memahami perubahan fisik dan psikomotorik lansia, memberikan pendekatan komunikatif yang empatik. Siapa yang mengalami ini? Lansia 65.000 pasien 60 tahun ke atas, termasuk lansia sehat aktif, lansia dengan keterbatasan fisik, lansia dengan kondisi penyakit tertentu seperti diabetes atau stroke ringan. Tidak semua lansia mengalami penurunan dengan cara yang sama. Faktor yang memengaruhi riwayat kesehatan, gaya hidup, aktivitas fisik yang dilakukan sebelumnya. Kapan perubahan ini mulai terjadi? Penurunan mulai terasa sejak usia 50-an, terutama jika tidak aktif secara fisik. Di usia 60 tahun ke atas, tanda yang umum muncul antara lain otot mudah lelah, keseimbangan berkurang, koordinasi motorik melambat, reaksi tubuh terhadap rangsangan menjadi lebih lambat. Artinya, pencegahan dan adaptasi sebaiknya dilakukan sejak pralansia, bukan saat sudah terlalu tua. Di mana hal ini bisa diobservasi dan ditangani? Bisa di rumah, keluarga bisa memantau perubahan fisik dan memberikan lingkungan aman di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu lansia, atau klinik fisioterapi, di pusat kebugaran lansia seperti komunitas senam lansia atau taman olahraga, di kampus atau kegiatan mahasiswa. Mahasiswa bisa mengadakan program pengabdian masyarakat seperti pelatihan gerak atau senam lansia. Bagaimana cara menjaga dan meningkatkan kemampuan gerak lansia? Berikut strategi yang bisa dilakukan. Pertama, latihan fisik ringan dan rutin, senam lansia minimal 3 kali seminggu. Jalan kaki santai 20-30 menit. Yoga lansia. Kedua, latihan keseimbangan dan fleksibilitas. Berdiri satu kaki sambil berpegangan. Latihan peregangan sederhana. Ketiga, stimulasi kognitif dan koordinasi. Permainan sederhana seperti lempar tangkap bola, gerakan berirama untuk melatih koordinasi otak dan tubuh. Keempat, nutrisi seimbang. Mengkonsumsi makanan dengan nutrisi seimbang seperti protein tinggi untuk otot, kalsium, dan vitamin D untuk tulang, cairan cukup agar tidak dehidrasi. Pendampingan dan motivasi. Lansia butuh dukungan sosial agar mau tetap bergerak. Mahasiswa bisa jadi fasilitator kegiatan gerak lansia di komunitas.
Adapun prinsip utamanya adalah adaptasi dan kontinuitas, sesuaikan gerakan dengan kemampuan, dan lakukan secara rutin. Jadi teman-teman, meskipun lansia mengalami perubahan fisik dan kemampuan motorik, mereka tetap bisa berkembang dan belajar gerak dengan pendekatan yang tepat. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah menjadi generasi yang peduli dan siap memfasilitasi lansia agar tetap sehat dan mandiri. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.